bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pemirsa, Indonesia News hadir menjumpai Anda bersama saya Muhammad Nakibul Darmawan dan rekan saya Uma Andira. dalam liputan sore hari ini. Sebuah informasi kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, mari kita masuk ke informasi utama pada hari ini. Masalah lokal di bidang budaya. Kebudayaan asing yang masuk saat ini menjadi ancaman dan tantangan bagi generasi muda. Tarian modern mulai digemari oleh kaum remaja dan para pelajar. Faktor kekinian dan gerakan modern yang menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan remaja jadi ancaman karena mereka lebih hafal tarian modern daripada tarian tradisional. Kenyataan ini menjadi permasalahan di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Berikut kami tayangkan sebuah video yang menunjukkan pemerintah daerah Surakarta yang berusaha melestarikan tarian tradisional sebagai warisan budaya. Perkenalkan, saya Ibu Sarwi yang mendirikan Sanggar Seni Sarwi Retno Budoyo pada tahun 1974. Saya mendirikan seni tari karena saya bisa menari. Kalau tidak saya tularkan sama anak-anak, hati saya tidak rela karena sekarang kita harus mempunyai tari kesenian Jawa supaya anak-anak bisa menari dan harus menyenangi dengan tari tradisi kita. Kalau tidak anak-anak terus siapa lagi? Kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata, terus ISI Surakarta. Terus kalau ada event-event kita disuruh menari itu anak-anak. Tarian tradisi yang terancam punah. Saya pikir di sini alhamdulillah masih terjaga semua Mbak tarian. Kita ada 30-an sanggar tari yang efektif ya, yang kalau yang kecil-kecil itu banyak, bisa sampai hampir ratusan, tapi yang efektif sekitar 30-an. Dan untuk pembinaannya kita ada event-event tertentu yang kita khususkan untuk sanggar, misalnya yang Ramayana, kita tambah yang kesenian tradisi yang kami letakkan di dalam Josuman. Kita ada tempat bagus di dalam Josuman itu. Itu kita kolaborasikan, kita beri satu event, kemudian kita promosikan. Kemudian hal-hal yang membuat mahal, misalnya soal gamelannya, soal pakaiannya, kita sedikit banyak ada bantuan-bantuan untuk kegiatan-kegiatan itu. Itu yang bisa menjadikan ekosistem itu berjalan. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudahnya nilai-nilai pelestarian budaya. Berkembangnya transportasi, komunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan bergeser dengan budaya barat. Seperti budaya di Korea yang sangat digemari di Indonesia. Dan mari kita simak video berikut ini. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera musik Indonesia.
Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya, karena kalau Korea mereka jelas mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, para pemuda selalu menjadi tonggak di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu bahasa Indonesia hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya dan persatuan Indonesia. Globalisasi membawa dampak signifikan terutama terhadap kebudayaan lokal di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Lunturnya budaya lokal terjadi karena pengaruh budaya asing yang lebih menarik dan modern, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya warisan budaya. Untuk mengatasi masalah ini, peran generasi muda sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan festival budaya, serta mendorong penggunaan bahasa daerah sehari-hari. Upaya kolektif ini dapat membantu menjaga identitas budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Sekian liputan di sore hari ini. Saya Muhammad Nafib Putra Kurniawan. Dan saya Bunga Andira. Kami